Hidangan pertama di atas meja adalah kentang goreng. Membuat raja tercengang. Apa yang kamu bercanda di sini? Para pejabat juga menunjukkan kebencian. Kami pejabat tinggi dan kami harus makan kentang, apakah ini memberi makan babi? Janda permaisuri, seorang ahli kuliner sejati. Coba satu buah dulu. Ya Tuhan. Hidangan lezat apa ini? Rasa hidangan ini juga enak. Ketika para dewa melihat ini, mereka juga mengambilnya dan mencobanya. Untuk sesaat, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Ah, perasaan ini. Singkatnya, itu adalah keindahan kemanusiaan. Mereka hampir memakan seluruh tusuk sate. Ternyata hidangan ini disiapkan oleh sang putri. Pertama, kupas kulit luar kentang lalu potong berbentuk spiral. Tusuk pada tongkat kecil dan belah sedikit. Tunggu hingga minyak mencapai suhu yang tepat, lalu goreng. Dokter kerajaan mengatakan tusuk sate logam yang dipegangnya telah diwariskan selama 200 tahun di industri ini. 200 tahun cukup lama. Tidak, saya masih menggunakannya. Saya masih harus menyebarkannya kepada murid-murid saya. Jangan dorong saya. Kemudian tusuk sate kentang goreng selesai. Koki kerajaan terlihat bodoh. Jadi kentang bisa melakukannya seperti ini. Ini benar hal baru. Karena itu membutuhkan banyak pekerjaan. Entah itu pelayan istana bukan Kasim. Semua orang yang datang diseret untuk membantu. Tabib kerajaan masih duduk berduka atas jarumnya. Kemudian Koki membawa sekeranjang kentang dan memaksa mereka untuk mengupasnya. Di bawah arahan ratu. Hidangan pertama sukses besar. Dan sajian kedua membuat orang semakin takjub. Putri pertama akan memotong labu dan terong. Kemudian cabut semua usus tomat. Lalu datang menguleni daging cincang. Si juru masak berkata, "Bisakah kamu menggunakan sedikit kekuatan? Apa yang kamu lakukan seperti seorang gadis? Tanganku untuk medis, bukan untuk memasak. Anda benar-benar, tidak bisakah Anda menggunakan sedikit kekuatan? Gunakan kekuatanmu." Ayo teman-teman, lihatlah. Hamburger dengan sup. Makanan macam apa ini? Karena pengalaman sebelumnya. Sehingga orang tidak berani mengambil gambar dengan melihat wajahnya. Akhirnya satu makanan penutup lagi. Sang putri dengan terampil menarik es krim dengan 3 warna. Kemudian letakkan bunga hias di atasnya. Hidangan yang sederhana. Raja berkata jangan meremehkan tongkat ini. Setelah makan, akan ada kejutan. Satu lagi. Tambah satu lagi. Mau satu lagi? Terima kasih sudah menikmati. Rangkaian aksi sang ratu ini membantu membuat perjamuan nasional sukses total. Dia segera mengganti pakaiannya dan duduk. Langkah selanjutnya adalah memberi penghormatan kepada raja. Namun siapa sangka puncaknya disentuh orang. Sebuah ledakan terdengar, raja terlempar. Wajahnya juga terluka karena itu. Segera jatuh ke keadaan tidak sadarkan diri. Dokter kerajaan juga tidak tahu harus berbuat apa. Dia membalutnya dengan erat. Tidak kehilangan nyawa juga merupakan puncaknya. Penyembuh terbaik juga menjadi manusia tanaman. Ketika sang putri mendengarnya, dia tiba-tiba merasa sedih. Adalah logis untuk mengatakan bahwa ini tidak adil. Apa dia sudah mencintainya? Janda permaisuri bahkan mengira adik yang melakukannya. Begitu keras dimarahi. Kau lihat sekarang waktunya belum tiba. Apa gunanya meledakkannya? Jowagun buru-buru menjelaskan bahwa bukan dia yang melakukan ini. Sekarang saatnya untuk segera menemukan penggantinya. Keesokan paginya, semua orang di pengadilan membahas pergantian kekuasaan. Pintu besar itu tiba-tiba terbuka. Raja berdiri tegak di depan pintu. Kejutkan janda permaisuri. Karena bahan peledak selalu berada di bawah kendali Jowagun. Jadi raja mengambil alih pengkhianatan. Untuk menghukum orang-orang di bawah Ibu Suri. Pada saat yang sama, hal itu juga merampas haknya untuk mendengarkan politik. Padahal, semua yang terjadi adalah karena dia menulis dan bertindak sendiri. Tujuan untuk merebut kembali kekuasaan.
Wanita itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pinjam alkohol untuk menghilangkan kesedihan dan minum sampai mabuk. Baru berbaring. Kemudian raja pun masuk untuk menjelaskan. Dalam kebingungan, dia menganggapnya sebagai pelayan yang dekat. Dan mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya. Raja sudah kesentuh hati. Datang ke sini, kata-kata apa lagi? Segera bekerja. Keesokan paginya, saat sang putri masih bingung, menjangkau dan menyentuhnya, melihat sesuatu yang aneh. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Siapa yang berani menggertak istriku? Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Maukah kamu menjelaskannya kepadaku? Apa yang telah terjadi kemarin? Hei, jangan marah. Saya akan omong. Saya belum pernah melihatnya begitu jahat. Awal sangat patuh. Kemudian lagi seperti ini. Baru saja akan berbicara tentang klimaks. Gadis itu segera berlari keluar. Tanya pelayan. Bukankah kita berdua tidur bersama tadi malam? Nona yang tinggal di sisi raja sepanjang waktu. Kami masih mengalami malam tanpa tidur karena kebisingan di kamar. Mendengar ini, dia tidak bisa mempercayainya. Duduk di tanah, tenggelam dalam kesakitan. Sudah berakhir, kali ini benar-benar berakhir. Sekarang, melihat raja seperti melihat hantu. Berbalik dan lari. Membuat raja sangat marah. Kenapa dia terus bersembunyi dariku? Tadi malam dia tampak seperti harimau lapar. Setelah dilucuti dari otoritasnya, janda permaisuri tidak keberatan. Dia ingin mendapatkan kembali kekuatannya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengambil tindakan dari Yang Mulia. Atas nama mengundang tamu, dia menipunya. Masukkan racun ke dalam semangkuk air. Orang yang mengambilnya. Persiapan menikmati. Pelayan istana dengan ceroboh menjatuhkan gula batu. Gadis kecil di belakang dengan rasa ingin tahu duduk untuk menonton. Astaga, semut-semut ini semua mati setelah mereka makan. Dia dengan cepat berlari ke pondok resor. Saat ini, wanita itu sedang membawa semangkuk air ke mulutnya. Kemudian dia memegang sebuah batu besar. Bidik posisi mangkuk yang benar dan jawab. Membuatnya langsung hancur. Pada saat ini raja datang berlari. Melihat bahwanya baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Janda permaisuri ribuan kali tidak mengharapkannya. Rencana dirusak oleh seorang pelayan. Dia segera mengirim seseorang untuk menangkapnya. Ratu tidak tahu apa yang terjadi. Dia meminta pengampunan untuk gadis itu. Saat ini, janda permaisuri marah dan berkata tidak. Sang ratu hanya bisa melihat bayinya dibawa pergi. Ketika dia kembali, raja mengatakan yang sebenarnya padanya. Di dalam cangkir berisi air yang disiapkan Ibu Suri. Mengandung racun yang mematikan. Untung saja kau tidak minum. Jika tidak, akan mati sekarang. Saat ini, dia baru ngerti. Pertama-tama, harus menyelamatkan gadis istana kecil itu. Sang ratu memohon kepada raja untuk memastikan keselamatannya. Di malam hari, orang yang diam-diam berkunjung. Gadis ini sangat mengerti. Itu sangat bagus, Nona. Beruntung tidak minum secangkir air. Kau tenang saja. Aku pasti akan menyelamatkannya. Ketika dia kembali, dia dengan cepat memikirkan cara. Tapi tidak pernah berharap Ibu Suri mengambil tindakan terlebih dahulu. Memaksanya untuk minum racun. Pada saat sang ratu berlari ke arahnya, dia ditutupi tikar dan tidak bisa bernapas lagi. Ini membuatnya tidak ingin menanggung janda permaisuri lebih lama lagi. Raja dengan cepat menariknya kembali. Sang ratu menoleh dan mencengkeram lehernya. Kau sangat tidak berguna. Bahkan seorang anak pun tidak bisa melindunginya. Sangat pengecut. Raja tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Dia berbalik dan pergi. Tapi diam-diam membuat tanda yang hanya bisa dimengerti oleh dua orang. Di masa depan, jika ingin berbohong, silakan gunakan tanda ini. Oh, jadi seperti itu. Sang ratu buru-buru memasuki peran itu. Apa yang salah dengan anak ini? Wajah masih hangat.
Denyut nadi masih berdetak. Sekarang sudah bisa tenang. Padahal, Raja sudah mengaturnya untuk membantu anak itu menyelamatkan hidupnya. Ya ampun, aku menyia-nyiakan waktuku. Saat ini, sang ratu bersikeras untuk membalas dendam. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia hanya bisa mendengarkan dirinya sendiri. Ini menyebabkan dia takut untuk bergegas kembali. Ternyata jinak seperti rusa. Baru beberapa hari masuk istana bisa berubah menjadi kuda liar. Aku akan mengobrak-abrik kau.